Shalom saudara-saudara, senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari ini. Karena hari ini adalah hari istimewa untuk belajar firman Tuhan, belajar hati Tuhan yang menguatkan kita, meneguhkan kita, memberkati kita. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara? Saya berdoa kiranya keadaan Bapak Ibu saudara-saudara dalam keadaan baik dan sehat. Kalau ada di antara kita yang kurang sehat, saya berdoa kiranya dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan, saudara mengalami kesembuhan hari ini. Kalau ada di antara kita yang merasa tidak mengalami hal-hal yang baik, saya berdoa kiranya Tuhan Yesus, Raja Pemulih, memulihkan keadaan saudara hari ini. Dan firman Tuhan memulihkan kita sekalian. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Bapak Ibu sudah mempersiapkan Alkitab atau catatan saudara. Baik sekali jikalau kita mencatat bagian-bagian yang penting, supaya setelah firman ini, kita masih bisa membaca kembali. Dengan mencatat akan membuat rekaman pada memori kita lebih kuat tertanam. Kita dapat mengingatnya dan menjadi senjata kebenaran, akan menguatkan kita, menghibur kita, dan memberkati kita. Saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus, yang memberi kami waktu hari ini untuk menyembah-Mu, belajar firman Tuhan, mendengarkan hati Tuhan. Berkatilah jam ini. Allah Roh Kudus berbicara kepada kami. Allah Roh Kudus akan menyampaikan isi hati Bapa di sorga dan memberkati kami. Singkapkan kebenaran firman-Mu untuk menolong kami semakin bertumbuh, mengenal hati Bapa, kehendak Bapa bagi kami. Kami siapkan hati kami, telinga kami. Kami siapkan waktu ini spesial untuk Tuhan, untuk diri kami, mendapatkan berkat dari firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 18. Mari kita membuka bersama 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 18. Saya tidak akan membaca semuanya. Mari kita membaca langsung di ayat yang ke-8 sampai dengan 18. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup kami giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin.
Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah bertahan dalam masa sukar. Mungkin ada di antara kita yang sudah menyatakan ini betul masa sukar. Saudara-saudara, betul, ini masa sukar. Tapi ini belum masa kesusahan besar. Ini belum masa antikris. Betul, dalam situasi pandemi COVID-19 membuat kita terbatas dan serba sulit. Tetapi tetap kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, supaya kita tetap bertahan dalam masa sukar ini. Apa yang harus perlu kita lakukan? Saudara-saudara, dalam 2 Korintus pasal 4 ini, kita menemukan 3 jawaban yang akan kita renungkan bagaimana bertahan dalam masa sukar, dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, mari kita membuka Alkitab kita kembali di ayat yang pertama. Paulus berkata begini, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Saudara-saudara, Paulus bisa saja mengalami tawar hati, putus asa. Karena pelayanan yang begitu berat. Dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-18, kita membaca bagaimana Paulus mengemukakan semua persoalan yang dialami dalam pelayanan. Ditindas, dianiaya, dihempaskan, dibuat sendiri, bahkan berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan. Namun Paulus berkata di ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Yang pertama, saudara-saudara, bagaimana supaya kita bertahan dalam masa sukar ini? Yaitu, fokuslah pada kemurahan Allah. Ya, fokuslah pada kemurahan Allah. Keadaan yang sulit dan menderita, apalagi menderita yang lama, dapat membuat kita menjadi tawar, menjadi putus asa, kehilangan pengharapan. Seseorang yang mengalami putus asa atau tawar hati akan berakibat yang pertama, menyebabkan kelemahan iman. Karena merasa sudah berdoa, kita sudah berserah, apalagi sudah melakukan pelayanan, dan saat ini betul-betul terbatas. Kita bisa menyerah dan tawar hati. Dan nampaknya Tuhan tidak menolong kita. Beberapa orang diantaranya kemudian meninggalkan pelayanan, meninggalkan doa, dan berkata, mungkin Tuhan tidak menolong saya. Akibat yang kedua adalah, bisa saja kita mengalami hidup tanpa pengharapan, hidup tanpa tujuan. Kita kehilangan gairah menyembah Tuhan. Kita kehilangan semangat untuk bekerja. Karena apa yang kita lakukan? Apalagi kita di Bali. Situasi begitu terbatas. Kita mau berjualan, semua orang berjualan. Kita mau ojol atau kita mau Grab, nampaknya orang semua mengurung diri dalam rumah. Dan kita kemudian putus asa, kehilangan pengharapan. Akibat yang ketiga adalah kita bisa kehilangan kekuatan. Kita ketakutan melangkah, apatis, dan kemudian kita tidak punya harapan sama sekali. Dan yang keempat kemudian yang terjadi adalah kita menyerah. Dan kemudian kita berpikir nampaknya kita harus mengakhiri hidup kita karena sudah tidak ada harapan lagi. Amsal pasal 24 ayat 10 berkata demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya mendorong saudara untuk berharap pada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Lihatlah kemurahan Tuhan, fokus pada kemurahan Tuhan, sebab kemurahan Tuhan yang sudah menolong kita, kemurahan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Apakah saat ini saudara merasa begitu menderita, begitu sulit saat-saat seperti ini? Apakah saudara sedang putus asa dan merasa tawar hati dalam keadaan ini? Bangkitlah, bangkitkanlah diri saudara kembali dan bawalah diri saudara untuk datang kepada kemurahan hati Allah. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Karakternya adalah karakter yang murah hati.
Allah kita tidak akan pernah menyangkali kasih-Nya. Bagaimana Dia sudah menolong kita dan Dia tidak akan membiarkan kita, sebab Dia bermurah hati. Mazmur pasal 100 ayat 3 dan 5 berkata begini. Mazmur 100 ayat 3 dan 5. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan itu turun-temurun dalam hidup kita. Bukan hanya pada waktu masa yang baik, bahkan sampai di masa ini, di masa pandemi COVID-19, Tuhan baik dan kemurahannya, kesetiaannya dinyatakan bagi kita sampai hari ini. Dan kita jangan mau ditipu oleh iblis dengan berkata bahwa seluruh dunia menderita dan kita pun menderita. Tuhan memelihara kita, kemurahannya akan dinyatakan bagi kita. Karena itu, bersandar, fokuslah pada kemurahan Tuhan. Hati Tuhan yang murah hati. Saudara-saudara, ada saja alasan Paulus untuk berduka cita, untuk putus asa, untuk tawar hati. Tapi Paulus menolak, karena Paulus setuju akan kemurahan Tuhan yang terus-menerus mengalir dalam hidupnya. Sekalipun dianiaya, sekalipun dilukai, tapi dia tidak pernah berhenti untuk berfokus pada kemurahan hati Allah. Kalau Paulus berkata, pelayanan ini adalah kemurahan Tuhan, saya tidak akan pergi dari pelayanan yang membuat saya kesulitan, teraniaya. Saudara-saudara, hidup ini, keselamatan ini, kemurahan dari Tuhan. Amin, saudara. Allah telah memberikan kemurahannya. Kemurahannya bukan hanya langit dan bumi diciptakan, memberikan tanah, memberikan hujan, atau semua karya ciptaan yang kita bisa nikmati. Namun ada kemurahan Tuhan yang sangat besar bagi kita, yang membuat kita kagum kepada hati Tuhan, yaitu keselamatan sudah diberi kepada kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah kemurahan Tuhan yang luar biasa besarnya bagi kita. Kita orang berdosa yang menjauh dari Tuhan, selayaknya dimurkai dan binasa. Namun karena Allah yang murah hati, Allah yang mengasihi kita, Allah yang setia pada perjanjiannya, sehingga Ia menyelamatkan kita, Ia menghidupkan kita, Ia memberikan kehidupan kekal kepada kita di dalam Yesus Kristus. Kita yang seharusnya binasa diberikan kehidupan kekal dan bahkan diangkat menjadi anaknya. Itu kemurahan Tuhan yang terbesar. Bagaimana tidak, saudara-saudara, kita yang memberontak, membenci Allah, namun Allah yang maha baik dengan penuh kemurahan mengadopsi kita, mengangkat kita menjadi anaknya. Ini kemurahan Tuhan yang ajaib. Kalau kita yang membenci Allah, memberontak kepada Allah, dulu kita diselamatkan. Apalagi sekarang kita mengasihi Tuhan, apakah Tuhan tidak sanggup untuk memelihara kita? Karena itu saudara-saudara, jangan tawar hati. Berhenti tawar hati, berhenti putus asa. Karena tawar hati menyita pikiran kita. Menyita pikiran kita pada ketidakmampuan Allah untuk menolong kita. Itu pikiran iblis yang ditanamkan kepada kita. Berhenti tawar hati. Oleh karena tawar hati membawa kita kepada pemikiran bahwa Allah tidak peduli, Allah tidak sanggup. Padahal Dia Bapa yang murah hati. Dan sampai hari ini saudara-saudara, Dia murah hati bagi kita. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, supaya kita tetap teguh dalam masa sukar ini. Di ayat 7 kita baca, mari kita kembali di 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Demikianlah bunyinya,
Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Harta ini yang kami punyai. Oh, haleluya saudara-saudara. Di tengah-tengah keterbatasan, kesulitan, kelemahan pandemi COVID-19 ini, kita memiliki harta dalam bejana. Kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal dari Allah. Apa itu saudara-saudara? Tuhan Yesus. Yang kedua saudara-saudara, fokuslah pada harta pusaka kita. Apakah harta pusaka kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah harta pusaka kita. Saudara-saudaraku, kita tidak berjuang sendiri. Dengan tubuh kita ini, dengan daging yang fana ini, Tuhan ada di dalam kita. Paulus berkata, harta dalam bejana tanah liat. Apa itu bejana tanah liat? Saudara-saudara, bejana tanah liat itu tidak berharga. Murah sekali harganya. Dan gampang pecah. Gampang hancur. Itulah kita. Itulah hidup kita. Kita itu seperti bejana tanah liat, tidak berharga. Ya, itu sebabnya kita mudah putus asa. Itu sebabnya kita mudah kecewa. Itu sebabnya kita mudah tawar hati. Karena kita hanya bejana. Bejana dari tanah liat. Tetapi bejana dari tanah liat itu diisi dengan harta. Sehingga bejana itu berharga. Tanah liat yang sudah dibangun menjadi bejana itu bernilai. Ada Yesus di dalamnya. Ada Yesus di dalam kita. Kemurahan yang kita peroleh include. Keselamatan yang kita peroleh include. Ada Yesus yang kita terima. Nah saudara-saudara, di ayat 8 sampai 18, Paulus berkali-kali menceritakan mengalami goncangan, mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, bahkan kematian. Namun berkali-kali juga dia mendapatkan kelepasan, berkali-kali dia mendapatkan kekuatan, berkali-kali dia mendapatkan kesembuhan, berkali-kali mendapatkan jalan keluar dan beroleh kehidupan. Oh, dia bisa lemah saudara-saudara. Dia manusia biasa, tapi dia punya kekuatan yang berlimpah-limpah. Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Kita lemah saudara. Kita bisa putus asa, kita bisa kecewa, kita bisa tawar hati. Tapi kita bisa kuat dan mengalami kekuatan itu oleh karena Yesus dalam kita. Dan Yesus memberikan kekuatan yang besar. Berhenti untuk putus asa. Tetap kuat di dalam masa pandemi ini. Rahasia kekuatan Paulus, sekalipun berkali-kali mengalami goncangan, ancaman kematian, bahkan pernah dianiaya sampai hampir mati di kota Listra. Dipikir sudah mati, lalu kemudian dibuang, ditinggal sendiri. Dicatat dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Ayat selanjutnya, murid-murid datang mengelilinginya, mendoakan. Dan ternyata dia bangun lagi saudara-saudara. Dan kemudian bergairah lagi mengikut Tuhan. Bergairah lagi menyembah Tuhan. Bergairah lagi melayani Tuhan. Ada harta bejana di dalam dirinya. Ada harta kekal dalam bejana ini saudara-saudara. Jangan biarkan kelemahan menghantuimu. Jangan biarkan putus asa menggerogoti pengharapan kita hari ini. Dan dia berkata di sana, sebab kami yang masih hidup terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. 2 Korintus 4 ayat 11. Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20. Mari kita membuka bersama-sama Galatia 2 ayat 20. Demikianlah bunyinya.
Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan itulah rahasia kekuatan Paulus. Yesus adalah kekuatan. Yesus adalah harta pusaka kita. Itu akan menguatkan kita, meneguhkan kita menjadi orang yang kuat. Makanya Paulus berkata, jadilah kuat. Hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus. Yesus di dalam kita. Apakah itu bukan berita baik, saudara? Amin. Yesus di dalam kita dan Dia menguatkan kita terus menerus. Paulus bukan orang super, namun ia terus membangun dirinya di dalam Tuhan. Dan kemudian ia berkata di ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti yang tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Yang kedua, saudara, supaya kita tetap bertahan di masa sukar ini, fokuslah kepada Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Kita tidak berjuang sendiri, Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin, saudaraku. Yang ketiga, di ayat kembali ke 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. Yang ketiga, ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang ketiga, fokuslah pada kekekalan. Mungkin ada rangsangan untuk kita kecewa, kita marah kepada Tuhan, atau kita tawar hati. Tapi ada maksud Tuhan yang perlu kita renungkan, saudara-saudara, di sini saat ini. Mengapa Tuhan membiarkan pandemi COVID-19 ini? Apakah Tuhan tidak berkuasa untuk menghentikan? Bisa. Bisa, saudara. Tapi Tuhan mengizinkan pandemi ini. Hidup yang kita jalani berdampak kekal. Setiap hari yang kita jalani mempengaruhi kehidupan kekekalan kita. Bahkan dalam situasi seperti ini, di masa pandemi COVID-19, dapat mengerjakan perkara-perkara kekal bagi kita. Dan pasti ada maksud Tuhan untuk perkara kekal dalam masa ini. Tuhan mengizinkannya untuk memproses nilai kekekalan bagi kita, mengerjakan nilai kekekalan dalam hidup kita, dan mengerjakan kemuliaan Tuhan. Tuhan mau supaya di masa pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, kita mengejar nilai kekekalan itu saat ini juga. Mengerjakan hal-hal yang baik, mengerjakan hal-hal yang menguatkan jiwa kita, dan semakin kita sujud menyembahnya, semakin kita memuliakan Tuhan. Dan justru seharusnya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan mengerjakan nilai kekekalan, membangun diri kita dalam ibadah, membangun diri kita dalam penyembahan. Ini waktu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan juga waktu menyatakan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang sekitar kita. Amin, saudaraku. Kapan lagi kita dapat mengerjakan kemuliaan Tuhan dan semakin membangun ibadah kita, penyembahan kita, serta kasih kita kepada Tuhan, kalau tidak saat ini, saudara-saudara?
Kalau kita menunggu selesai masa pandemi COVID-19, kapan? Ini waktunya, saudara-saudaraku. Ada maksud Tuhan yang bernilai kekal di masa sulit ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mintalah kepada Tuhan, saudara-saudara, untuk menuntun kita kepada maksudnya. Supaya kita mengejar, berjuang untuk mendapatkan nilai kekekalan itu. Supaya semakin banyak tabungan nilai kekekalan yang kita kumpulkan. Kalaupun saudara-saudara terjadi, kita terpapar COVID-19, kita tidak pernah menyesal, kita tidak pernah kecewa. Karena ketika kita masuk dalam kemuliaan Tuhan, kita akan menikmati kekekalan itu. Kekekalan yang kita sedang perjuangkan saat ini, kekekalan yang kita sedang kejar saat ini. Dan kita akan nikmati nanti dalam kekekalan yang akan datang. Bersama dengan Bapa di sorga, bersama dengan Tuhan Yesus. Itu disebutkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya dalam kekekalan kemuliaan yang akan datang. Supaya kita tidak menyesal, saudara-saudara. Allah akan menyediakan upah di sorga. Sesuai dengan kesetiaan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Saya mendorong saudara-saudara untuk semakin membangun diri di dalam Tuhan. Semakin mengejar kemuliaan Tuhan. Berlari-lari pada pengenalan akan Tuhan. Mengejar nilai kekekalan. Supaya waktu kita dipanggil Tuhan, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan di sorga. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil duluan di masa ini, kalau mereka sudah mengejar kemuliaan Tuhan, nilai kekekalan pada masa hidup mereka, mereka tidak menyesal. Dan biar juga kiranya kita tidak menyesal. Sebab penderitaan saat ini, keterbatasan saat ini, kata Paulus, ringan. Sebab bersama dengan Tuhan, dibandingkan dengan kemuliaan kekekalan yang akan datang. Itu berarti saudara-saudara, waktu ini dalam masa untuk mengejar nilai kekekalan. Melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Hidup dalam motivasi yang bernilai kekal. Karena itu saudaraku, jangan tawar hati. Tetap bertahan. Jangan putus asa. Sebab Tuhan penuh kemurahan. Sebab Tuhan sumber kekuatan kita. Sebab Tuhan menyediakan kekekalan, upah kekal bagi kita. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Selamat menikmati penggembalaan Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan semakin memantapkan firman-Mu bagi kami. Kalau ada di antara kami yang merasa putus asa, tawar hati, merasa tidak ada pertolongan, Tuhan tolonglah mereka. Tuhan hadir melawat, menyatakan pemulihan, menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Sebab kami sudah mengalami kemurahan-Mu dan akan kami alami terus-menerus kesetiaan-Mu. Oh Tuhan, berkatilah kami. Semua umat-Mu, teguhkan kami. Dan kami bertahan, bukan hanya bertahan di masa sukar ini, tapi menjadi pemenang di masa sukar ini. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kiranya saudara-saudara bertumbuh dalam kasih anugerah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.